Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk menjalankan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat lewat penyuluh agama Islam Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, bidang wakaf, kepada bangsa dan negara yang kami cintai. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaatul uzma, bisa berkumpul dengan beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, ayat yang telah saya baca di atas kalau diterjemahkan sebagai berikut: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berinfak, dan di antara bentuk infak itu adalah berbuat wakaf. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahasan tentang manfaat wakaf bagi umat Islam. Di antara manfaat wakaf adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbuat baik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang nomor 2, melatih jiwa sosial seperti manfaat sedekah. Nomor 3, membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Yang nomor 4, amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun wakifnya sudah meninggal. Nomor 5, mempererat tali persaudaraan. Dan nomor 6,
mengatasi masalah tanpa masalah. Landasan pelaksanaan wakaf di Indonesia yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Nomor 2. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah. Dan nomor 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Nomor 4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang formulir dan pedoman peraturan tentang perwakafan tanah milik. Nomor 5. Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan nomor 6. Ada Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5 ayat 14, ayat 91 dan pasal 49. Dan nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ada juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya. Antara lain ada objek wakaf, sumpah nadhir, ada jumlah nadhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nadhir, dan peranan majelis ulama dan camat. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala KUA Kecamatan, ada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahnya. Ada di pasal 227 tentang panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang rukun wakaf. Nah, rukun wakaf itu ada berapa? Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf itu ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu nomor 1, adanya wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Nomor 2, ada maukuf, barang yang diwakafkan. Dan yang nomor 3 adalah ada maukuf alaih, orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf. Dan yang nomor 4, harus ada sigot, pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai ketemu pada channel kami berikutnya yang akan saya terangkan tentang nadhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.